Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Peternak Google. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap usahanya. Nah, hari ini saya sedang di tempat mitra ya. Nah, ini mengecek mesin tetas buatan Peternak Google ya. Ini kapasitas 800-nya. 600 berarti 600 untuk setter. Nah, hari ini saya kesini sekalian mengantarkan hatcher. Nah, di sini nih hatchernya. Nah, ini saya mengantarkan hatcher ini. Nah, kita lihat dulu di sini penetasannya digunakan bukan untuk menetaskan ayam ya, tapi menetaskan telur bebek. Nah, telur bebek ya. Jadi telur bebek ini memang settingannya sedikit berbeda dengan telur ayam. Jadi saya sini ngecek kemarin ada trouble sedikit terkait masalah kelembaban karena suhu ruangan di tempat saya dan di tempat mitra saya ini berbeda. Nah, langsung saja kita sambil ngobrol-ngobrol sama ownernya nih. Nah, siapa namanya Kang? Halo, nama saya Dede Muhammad Mulis. Asal Kampung Pangkalan, Desa Pasir Nanjung, Kecamatan Cimagung. Alhamdulillah sedang bermitra ke Peternak Google. Oke. Nah, gini lihat nih kawan-kawan. Pemuda-pemuda sekarang jangan gengsiannya Kang Dedenya. Kita harus bisa melihat peluang bisnis. Ya, tidak harus malu. Apa kan kebanyakan mungkin anak muda seumuran kita ya Kang Dede suka malu jadi peternak bebek atau peternak ayam atau bertani. Justru kan kalau tidak ada orang-orang seperti kita, nanti yang ternak siapa tuh ya? Berarti tidak ada regenerasi. Nah, di sini Kang Dede ini menetaskan bebek ya, bukan ayam, bebek. Nah, rencana kemarin masukin telur per minggu berapa? 150 butir. Nah, 150 butir telur per minggu ya. Jadi alhamdulillah di sini ada setter kapasitas 600, kemudian ada hatcher kapasitas 300 ya. Jadi bisa masuk sekitar 900 butir. Nah, diharapkan per minggu ini Kang Dede ini bisa menetaskan kisaran 100 ekor sampai 120 ya kalau memang lagi bagus ya targetnya. Nah, kenapa? Karena peluang di sini. Nah, inilah ya pemuda-pemuda milenial tuh seperti ini, peternak milenial tuh seperti ini, harus bisa membaca peluang bisnis. Karena apa? Di sini memang masih belum banyak penetas ya Kang Dede ya. Masih banyak peternak-peternak bebek yang membutuhkan DOD ya. Nah, akhirnya Kang Dede ini melihat peluang itu, pesan mesin tetas. Wah, ini berani langsung, nggak nanggung-nanggung kapasitasnya ya. Setter 600, hatcher 300 ya. Nah, mungkin kalau nanti ini udah jalan bisa pesen lagi mungkin ya Kang Dede ya. Nah, karena kemarin dari pengepul malah nangtang ya. Nangtang mampu berapa nih per minggu katanya tuh. Kemarin ngejual gimana penjualan ke DOD? Maksudnya? Dijualnya kemana? Oh, langsung ke peternak. Ke peternak ya. Jadi Kang Dede ini ngambilin telur dari peternak karena beliau tidak mengurusi indukan ya, enggak. Dia ngambil telur. Biasanya ngambil telur di mana? Di Ranca Ekek. Oh, daerah Ranca Ekek. Nah, memang daerah Ranca Ekek itu di daerah saya terkenal di daerah persawahan ya. Jadi memang banyak yang peternak-peternak memelihara bebeknya itu di sistem di umbar ya, di angon ya, di angon. Nah, memang kalau untuk menetaskan telur bebek lebih bagus dari peternak-peternak yang angonan seperti itu ya Kang Dede ya. Karena kualitas telurnya lebih bagus dibandingkan ternak yang memang dikandangin bebeknya. Nah, kedepannya target mau berapa per minggu Kang Dede? Ya, kalau lihat pasar sekarang ya gitu. Ya minimal 100 lah per minggu. 100 per minggu minimal untuk saat ini ya. Kalau udah lancar, udah nutup, udah balik modal, bikin lagi ya. Bikin lagi. Nah, itu betul kawan-kawan, karena memang peluang penetasan ini di saya memang masih cukup bisa dikatakan peluang yang sangat
kosong ya gitu. Masih belum banyak orang-orang yang bergerak di bidang penetasan. Banyak masih di konvensional ya penetasannya. Kalaupun konvensional, kita harus impor DOD itu dari daerah lain atau dari PT ya biasanya, dengan harga yang memang cukup lumayan mahal. Nah tinggal harga jual nih Kang Dede. Kalau misalkan harga jual DOD-nya sekarang di pasaran di berapa? Ya kalau untuk pejantan di harga 7.000 per ekor. Kalau di rat campur harga 7,5 sampai 8.000. Kalau khusus betina 11.000. 11.000 tuh kawan-kawan. Kalau lihat peluang, kita jualan saja yang gampang ya, nggak mudah, biar nggak sulit nge-sexing kelaminnya gitu ya. Anggap jantan betina dicampur, jual kisaran di 8.000. Nah ke 8.000 aja itu kan kalau 100 ekor per minggu ya berapa? Berarti kan sekitar 800.000 ya. Dengan modal ya memang paling berapa? Modal telur berapa Kang Dede sekarang? 2.000 rupiah. 2.000 rupiah kita udah dapat telur untuk ditetaskan. Kita netasin misalkan dengan HPP per bulan itu, per butir itu di kisaran, setelah dihitung di kisaran 500 rupiah per butir. Jadi satu ekor itu HPP-nya cuma 2.500. Kita jual 8.000 ya hitung sendiri aja untungnya berapa. Kalau per minggu aja 800 kan udah ngangin ya Kang Dede ya. Kita nggak ribet ngurus bebeknya. Kita hanya tinggal nyeting mesin tetas supaya bagus ya. Minimal kalau netas masukin 150 ya netas syukur-syukur punya 130, 140, 100 dijual, 100 bisa dikip kita besarkan sendiri ya. Karena untuk bisa sampingan juga untuk pembesaran gitu ya. Karena memang kalau untuk dibesarkan sendiri dengan per minggu 150 kita harus punya lahan yang luas ya. Nah itu. Nah tuh lihat kawan-kawan, peluang sebetulnya banyak, tinggal kitanya bisa melihat peluang itu dan beraninya. Terus paling utama jangan gengsi ya, jangan gengsi. Itu yang nomor 1, jangan gengsi. Tuh gitu. Jadi kita harus bisa melihat peluang itu karena banyak sekali hal yang dalam segi bisnis gitu ya yang bisa dikembangkan, terutama pada anak muda nih gitu. Jadi kalau misalkan banyak anak muda yang seperti Kang Dede ini kan Indonesia nggak akan keteteran masalah bahan makanan pokoknya. Telur gampang, daging gampang, apalagi kita kan bergeraknya sebenarnya di makanan pokok gitu ya. Nah itu ya, jadi mungkin bisa jadi inspirasi juga kawan-kawan semua bahwa ada nih peluang penetasan yang saya emang nggak bisa ngurus unggasnya, nggak bisa ternaknya. Ya udah, kita lihat ada peluang, kita nggak harus ternaknya. Jadi agen penetasan juga ini sebuah peluang yang cukup menjanjikan menurut saya. Tinggal cari atau bisa buat sendiri mesin tetas pun kalau bisa buat sendiri, karena memang mesin tetas itu kuncinya adalah cuma 2 hal. Yang pertama kestabilan suhu. Yang kedua adalah kestabilan kelembaban, itu yang paling penting. Kalau saya nggak bisa beli otomatis mahal, manual juga sebenarnya masih memungkinkan asal yang 2 tadi terpenuhi, terus bolak-balik telur harus rutin gitu. Nah kita lihat lagi ya mesinnya, kita lihat seperti apa mesin di sini. Alhamdulillah nggak ada terlabel yang terlalu parah, cuman kemarin masalah kelembaban, settingan kelembaban. Nah ini kemarin ada sedikit ya, mungkin inilah pembelajaran. Di sini ada telur yang pecah ya, meletus ya. Iya. Nah ini bekasnya tuh, bekas yang meletus, yang itu kenapa bisa seperti itu? Karena memang candlingnya hanya sekali. Nah inilah gitu ya. Tapi kan ini jadikan pengalaman bahwa candling itu diusahakan bisa 2 kali ya minimal dalam 1 periode. Jadi di candling pertama adalah untuk melihat fertilitas telurnya. Yang kedua adalah untuk melihat ada embrio yang tidak berkembang. Nah kalau menemukan embrio yang tidak berkembang, langsung dicabut, jangan disimpan terus di dalam mesin tetas. Karena apa? Embrio yang mati itu akan memunculkan gas karena udah mati ya, terus kena panas yang akhirnya si embrionya itu meledak. Ini buktinya tuh. Nih ini bekasnya nih. Tuh, ini bekas embrio yang meledak. Ya ini nanti saya udah kasih tahu untuk segera dibersihkan. Kenapa? Karena jangan sampai bakteri berkembang gitu ya. Nah ini kelembabannya ya, full otomatis, pakai mist maker, pakai blower, heaternya 2. Alhamdulillah kelembaban pemanas stabil. Kemudian ini ada
penggeraknya menggunakan motor yang menggunakan rantai, masih belum menggunakan hidrolik gitu ya. Tapi alhamdulillah ini aman sejauh ini ya. Telur penuh pun ini masih mampu untuk angkat, karena pakai yang motor sepertinya ini aja ini masih kuat dengan kapasitas sampai 2000 telur. Jadi 2000 telur masih mampu ngangkat. Kalau di atas 2000 itu saya rekomendasikan untuk menggunakan hidrolik. Seperti itu. Nah, ini yang di setter ini masih untuk dilihat fertilitas, ini usia baru masuk ya. Ya Kang Dede, ini baru masuk ya? Iya. Nah, telur ini baru masuk. Ini usia berapa hari Kang Dede? 3 hari. Ini baru 3 hari, nanti dikanding mungkin di usia 7 hari ya. 7 hari dikanding, pindah nanti ke atas kayak gitu yang sebelah sini. Nah, ini yang mau menetas nanti ini akan pindah ke hatcher ya. Nah, kita lihat hatchernya sekarang ya. Nah, ini hatchernya sedang dikalibrasi dulu ya. Kenapa saya dikalibrasinya mendadak? Kenapa nggak di tempat saya dikalibrasi? Karena apa? Suhu ruangan itu mempengaruhi. Dikalibrasi di rumah saya sudah bagus, belum tentu di tempat ini juga sama. Maka dari itu saya kalibrasi ulang. Nah, kalibrasinya saya menggunakan apa? Kita lihat. Saya kalibrasinya menggunakan ini. Termostat kayu ya, termostat kayu, kemudian ada hygrometer di sini yang digital. Jadi dikalibrasi dengan termostatnya. Nah, termostatnya ini dikalibrasi dulu, disesuaikan. Karena bagi teman-teman yang kalibrasi seperti apa, tinggal dipencet saja di sebelah sini dua-duanya. Nah, muncul berapa di sini, disesuaikan dengan kita ngejar-ngejaran sama yang ada di hygrometer digital. Ya. Nah, ini disesuaikan. Ini baru bosan dipindah karena jadi langsung ngedrop. Kalau ini cepat ngedeteksinya, kalau yang atas beda. Nah, kita lihat komponennya ya. Nah, komponennya seperti ini, sebenarnya cukup sederhana ya. Ada heater, saya hanya menggunakan satu cukup karena ini boxnya cukup kecil ya, nggak terlalu besar, jadi cukup menggunakan satu heater. Yang pertama lebih irit listrik juga. Kemudian blower di sini menggunakan blower AC yang ukuran 12 cm. Ini cukup satu karena kalau blower AC itu cukup kencang ya anginnya. Di sini lampu tinggal masang lampu ya Kang Dede ya. Iya. Tinggal nanti masang lampu yang LED aja, nggak usah yang bohlam yang kaca. Jadi yang LED aja yang putih. Ini belum dipasang, ini hygrometer mist maker belum dipasang ya, karena kelembaban sebenarnya di sini cukup bagus kalau di sini kelembabannya. Gitu, tapi kita cari aman, kita tetap pasang hygrometer mist maker ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu dulu ya. Nah, ini peternak milenial kita ya. Semoga Kang Dede ini nanti terus berjalan lancar usahanya ya, penetasannya tidak banyak trouble, apalagi nanti sampai bisa mungkin 100% ya. Harapan mah tetap masukin telur 150 netas semua, itu mungkin luar biasa ya. Gitu ya, mungkin itu saja ya untuk kali ini. Terima kasih Kang Dede atas kepercayaannya kepada peternak Google untuk pembuatan mesin tetasnya. Semoga awet, tidak ada banyak trouble. Kalaupun ada masalah, kita tinggal koordinasi saja ya kalau ada apa-apa gitu ya. Kalau beri penetasan di peternak Google, insya Allah kita dampingi terus sampai benar-benar mahir. Kenapa? Karena sebagus apapun mesin tetas, yang mengoperasikan juga harus tahu. Karena apa? Alat-alat tidak selamanya tetap stabil, ada error atau ada apa. Nah, itulah pentingnya operator juga memahami, oh ini ada yang salah nih, ada yang jangan. Nah, itu yang paling penting. Nah, insya Allah kalau beri penetasan di peternak Google, kita akan dampingi terus sampai kapanpun. Kalau ada trouble, ada masalah, pasti dikoordinasikan. Oke, segitu saja untuk hari ini. Terima kasih Kang Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.